And cuties! Alamak! Cupid! Pyong hai! Kretek-kretek. Jadi materi kalian semester ini adalah cuco dah. Cuties, goes. Bersih-bersih dulu. Harudang. Yupis, berangkat. Yuk. Pagi-pagi begini udah ada di sini. Hampir 3 bulan aku berhenti bekerja karena COVID. Lihat, sekarang aku ada di tempat kafenya Studio Primadona. Hampir lupa, salam pipis dulu. Aku liatin Studio Primadona aku. Tuh, kayak pohon asri kan? Oh. Come on, kita masuk ke dalam. Karena ini masih COVID, kita cuci tangan dulu. Oke. Ini yang lebih penting, tentang senam ini buat perempuan khususnya, laki-laki no. Halo Cupis, aku tadi baru selesai ngajar senam biar sehat. Oke. Aku sekarang ada di kafenya Atmas Kitchen Primadona. Aku mau sedikit berbagi cerita tentang perjalanan hidupku lah, dari aku masih sendiri sampai sudah menikah. Dulunya sih aku penari lulusan IKJ, jurusan tari. Kenapa ya aku mau kesini? Awalnya tuh setelah melalang buana lah sebagai penari, terus akhirnya menikah. Nah, setelah menikah, gak lama langsung deh dikasih anugerah lah dari Allah, diberikan langsung anak. Setelah punya anak, aku pikir-pikir, mau apa ya aku sekarang ini gitu. Sudah pastilah dengan kebingungan aku tuh, apa mau ngelanjutin sebagai penari, seniman gitu. Nah, kebetulan ada dosen di tempat kuliah saya waktu itu menawarkan untuk menjadi instruktur senam. Setelah ditawarin sama dosen aku, akhirnya aku coba tuh. Padahal sebenarnya dari gadisnya aku nggak pernah ikut senam, olahraga males gitu. Tapi nggak apa-apa lah, aku coba. Ternyata pas aku sampai di tempat senamnya, bosnya senamnya Minati Atmanegara. Aku coba senam, mulai senam hampir kurang lebih setahun lah. Saya istilahnya belajar senam lah. Terus lama-lama ya akhirnya saya maulah gitu mencoba, ya apalagi udah berumah tangga ya gitu. Pasti
ada hal-hal yang harus saya pertimbangkan untuk keluarga. Kebetulan sih suami saya juga penari juga. Sekarang dia lebih ke seniman lah. Karena dulunya saya yang berhubungan dengan senam ini sebenarnya apa ya, adalah saling kesinambungannya, karena saya lihat senam body performance ini lebih khusus buat perempuan dan lebih ke apa ya, pembentukan seorang perempuan yang memang habis melahirkan. Nah kan cocok kan buat saya yang sudah berumah tangga dan punya anak gitu loh. Nah jadi organ-organ perempuan bagian dalam tuh yang sudah punya anak bisa paling tidak kembali seperti karena yang saya rasakan karena kontraksi kita ini itu lebih ke otot-otot bagian rahim kita sebagai seorang perempuan yang memang tadinya sudah mempunyai keturunan, yang tadinya kendor, turun mesin, bisa dikembalikan ke bagian yang sempurna lah ya gitu. Yuk, Kipis, kita temui Minatia Tamanegara, kita berbagi cerita sama dia tentang senam dan penari. Sore Mbak Min. Sore Uis. Apa kabar? Makasih banget. Alhamdulillah baik. Mbak Min gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekian lama ya Mbak kita nggak ketemu tuh, hampir 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Iya. Alhamdulillah kita kondisi sehat semua. Iya. Terus alhamdulillah juga tempat kenang kita mulai Aktif kembali ya. Ya prinsipnya saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Min yang meluangkan waktunya untuk mengisi konten saya bersama teman-teman saya, namanya Mamaku Penari. Oh oke. Iya. Jadi kebetulan ini kontennya itu saya kan dulunya penari ya istilahnya. Terus setelah kita berumah tangga, menikah, akhirnya kita pelan-pelan tuh beralih ke pekerjaan kita masing-masing lah ya sampai sekarang. Nah, alhamdulillah yang saya tahu hampir 20 tahun lah ya Mbak kita kerja sama. Nggak terasa ya? Benar. 20 tahun itu. Nah, saya lihat tuh gini, kok semenjak saya ikut menjadi instruktur senam gitu, instrukturnya itu dari setiap pergantian setiap instruktur itu selalu basicnya tuh penari gitu loh. Nah itu yang rasanya pengen saya tahu sebenarnya gitu, apa sih yang melatar belakangi Mbak Min memilih instruktur senam body performance itu, basicnya itu penari gitu Mbak. Gitu ya. Jadi itulah kelebihannya penari. Ya, senam ini kan senam pembentukan tubuh, di mana dibutuhkan sikap tubuh yang baik, kemudian ya namanya performance yang baik ya, kemudian kelenturan ya. Apalagi kalau penari itu sarjana, pasti instruktur itu bukan hanya memiliki kelenturan, sikap tubuh yang baik, badannya proporsional, tetapi juga pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Sehingga untuk menjadikan penari tersebut sebagai instruktur body performance lebih memungkinkan. Saya nggak berani mengatakan lebih mudah ya, tetapi lebih memungkinkan karena memang modalnya sudah ada di tubuhnya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tidak kaku, tidak kecenderungannya kan kalau instruktur yang lain kan cenderungnya lebih menghentak, ototnya lebih kekar. Nah itu yang tidak ada di penari. Dan itu yang saya butuhkan. Sehingga saya melihatnya lebih memungkinkan, ya bahkan mungkin lebih memudahkan untuk membentuk penari menjadi instruktur body performance. Oh itu ya, tuh. Jangan salah. Jangan salah. Akhirnya kenapa juga saya hampir 20 tahun
sebagai penari bertahan juga sebagai instruktur senam di sini. Boleh dibilang kita semuanya penari ya, Benar. kecuali saya. Saya sendiri bukan gitu. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya lihat, penari itu lebih mudah menangkap apa yang dimaksud, apa yang dituju dari senam ini. Iya, dari gerakan ya, Dari bentuk gerakan, dari ya bagaimana mengolah gerakan ini, bagaimana instruktur menjelaskannya kepada peserta, kepada member. Nah, itu lebih memungkinkan bagi yang backgroundnya penari. Oh gitu. Oke. Nah, kalau penari, terus saya juga melihat hampir 20 tahun juga ada tuh pernah ya yang di luar dari penari gitu. Ya, kita pernah coba benar. ya. Nah, kira-kira apa sih tuh antara menurut Mbak Min setelah dijalani hampir ya senam berapa tahun ya Mbak? Setelah sebelum aku masuk lah. 30 sekarang. Hampir 30 Iya, tahun. Alhamdulillah ada 30. Berarti kan ada juga yang sebelum penari ya, ada yang Pernah. Nah, oke. Iya. Jadi apa bedanya tuh Mbak antara penari dan di luar penari? Ya, cara menangkap setiap gerakan kalau backgroundnya, basicnya bukan penari itu berbeda. Lebih ototnya lebih kekar, lebih karena bentuk gerakan yang menghentak-hentak. Jadi karena dulu mungkin backgroundnya misalnya aerobik misalnya, nah itu lebih menghentak-hentak dan lebih kekar. Dan tingkat kelenturannya tidak sebaik penari. Kemudian bagaimana dia menangkap setiap gerakan itu juga hasilnya tidak sesuai, nggak dapet gitu loh ya, nggak dapet dibanding kalau penari. Jadi alhasil biasanya hasilnya tidak maksimal. Oh gitu ya. Iya. Oke. Tuh. Ternyata kelebihan kita penari. Yes. Oh ya, Cupis, kenapa kita pakai ini? Ya kan? Kenapa tuh Mbak? Ya, karena kan ini lagi ada pandemi. Benar. Dan kita harus menjaga itu. Jadi nggak berarti nggak bisa olahraga, nggak bisa senam selama kita jaga jarak, kemudian pakai perlindungan. Kebetulan senam body performance adalah senam pernafasan. Pernafasannya pernafasan mulut, sehingga kalau kita senamnya pakai masker, kita akan kekurangan oksigen yang masuk, sehingga akan sesak napas dan malah gerakannya jadi nggak maksimal. Iya betul. Iya. Jadi tetap Boleh nggak saya menambahkan? boleh, silakan. Sebaliknya, penari itu alangkah baiknya harus memiliki atau harus melakukan juga exercise di luar daripada menarinya. Supaya begitu masuk ke tarian tersebut, badannya sudah siap. Benar. Sikap tubuhnya bagus, tetap lentur. Dengan bertambahnya usia juga kita semakin kaku ya. Jadi tetap harus latihan. Nah, yang saya rekomendasikan adalah senam body performance. Jadi sebetulnya kita saling mengisi. Saling mengisi ya. Ya, sebagai penari tetap menari dengan body performance yang baik. Itu sebabnya saya sarankan tetap latihan body performance. Iya, benar sih. Memang yang saya rasain sih antara kenapa itu kita saya lah ya cukupnya hampir 20 tahun antara kita penari dengan kita instruktur tuh jadi ya enak gitu, rasanya nyambung sejalan. Iya. Gitu. Oke. Nah sekarang Mbak Min kan termasuk saya kan kita udah berumah tangga, udah punya anak gitu kan. Nah sekarang senam body performance itu tuh apa sih manfaatnya untuk khususnya perempuan ya yang sudah berumah tangga, apalagi yang sudah melahirkan tuh. Kali siapa tahu cupis di luar sana yang mau ikut di sini nih gitu. Jadi senam body performance ini manfaatnya banyak sekali. Boleh dikatakan hampir menyeluruh ya. Mulai dari perbaikan sikap yang biasanya bungkuk, yang biasanya bahunya miring, satu bahu naik atau satu bahu turun, kemudian juga pernafasan kita jadi panjang karena kita semua gerakan dilakukan seirama dengan nafas. Kemudian yang termasuk masih basicnya ya, setiap kali kita tiup nafas kita lakukan pengencangan otot di bagian bokong, perut bawah sampai ke atas. Jadi tentunya terjadi pengencangan bukan hanya otot bagian luar, tetapi sampai otot-otot ke dalam. Sehingga bagi yang sudah berkeluarga akan menyuburkan, siklus haidnya jadi teratur. Kemudian
mudah sekali hamil. Hati-hati kalau tidak pakai pencegahan. Bagi yang sudah melahirkan, cepat sekali kembali ke bentuk badan ideal. Ya, jadi tapi bukan hanya yang berumah tangga saja, sebetulnya untuk semua wanita yang sudah memasuki haid pertama, bahkan yang usia lansia, usia yang sudah lanjut usia, tetap bisa mengikuti kelas body performance karena aman, tidak ada lompat-lompatan, tidak ada gerakan menghentak, jadi kemungkinan untuk cederanya hampir tidak ada. Ya, betul. Ya, jadi betul-betul manfaatnya menyeluruh, sehingga range usianya itu dari usia remaja sampai lanjut usia dengan catatan tentunya sehat bisa mengikuti senam body performance. Oke. Jangan lupa alamatnya sekalian Mbak di sini. Di sini ya. Jalan Tebet Timur Raya nomor 5, Studio Primadona. Iya. Oke. Iya. Alhamdulillah Mbak Min. Kayaknya terima kasih banyak sekali lagi saya pribadi atas kesempatannya ke Mbak Min. Jarang-jarang aku seperti ini. Jadi degan juga. Mudah-mudahan setelah ini banyak yang Amin, terbantu, amin, ya. amin, mudah-mudahan. Jangan takut, kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ada tempat cuci tangan, jaga jarak, face shield, kemudian sirkulasi udaranya terbuka. Iya, betul. Ya, jadi aman, insya Allah. Amin. Oke. Amin, terima kasih Sama-sama, sebelumnya. sama-sama, Terima kasih Elis. banyak sebelumnya. Sebenarnya sekali kita lagi. bagi-bagi ini ya, informasi. Iya. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, cukup. Tapi boleh sedikit menambahkan bahwa berapapun usia kita harus aktif bergerak agar supaya kita tetap sehat dan positive thinking. Kalau kita udah nggak enak badan, udah ini nggak enak, pasti kita bawaannya menjadi negative thinking, pesimis, kemudian marah-marah. Jadi rajin-rajinlah bergerak. Oke. Kita nggak bisa bersentuhan, ini cuma begini aja ya Mbak Min ya. Oke, ya buat kipis di luar sana jangan lupa datang ke Primadona sini. Insya Allah mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.